Abah teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agenda hari ini kita akan jalan-jalan ke hutan pinus Arca Manik di kawasan Bandung Utara. Lokasi yang akan dituju adalah Perbukitan Baru Singkur di Blok Kaparabonan, Desa Mekar Manik, Kecamatan Ciminyan, Kabupaten Bandung. Tujuan kita jalan-jalan kali ini adalah melakukan pemetaan lahan. Bagaimana kondisi lahan yang ada di kawasan Bandung Utara saat ini. Karena bagaimanapun juga kondisi lahan di Bandung Utara berpengaruh terhadap kondisi lingkungan yang ada di bawahnya. Kali ini saya ikut dengan rombongan Yayasan Odesa Indonesia. Pemetaan akan dilakukan dengan menggunakan drone. Odesa sendiri sudah melakukan beberapa kali pemetaan di sejumlah kawasan di Bandung Utara. Kita sudah mulai menyusuri jalan menuju ladang-ladang pertanian. Di kiri kanan jalan sudah tampak tanaman-tanaman di ladang pertanian. Tangkai cabai dan tunas bawang merah menyembul dari lubang plastik mulsa putih yang menyelimuti lahan. Para petani banyak yang menggarap lahan cukup luas, antara 1 hektar hingga 3 hektar. Lahan yang mereka olah bukanlah milik sendiri, melainkan menyewa dari pemilik yang sering diistilahkan sebagai urang Bandung. Para petani biasanya menyewa lahan dengan harga 5.000 per tumbak. Satu tumbak itu 14 meter persegi untuk 1 tahun. Jika dikonversikan, 1 hektar atau 10.000 meter persegi setara dengan 714 tumbak. Maka harga sewa per tahunnya mencapai Rp3.570.000. Kita sekarang berada di hutan pinus Kaparabonan, masih di Desa Mekar Manik, Kecamatan Ciminyan, Kabupaten Bandung. Ini lahan milik perhutani. Kita berada di ketinggian sekitar 1.400 meter di atas permukaan laut. Ini para penggemar motocross yang sering melintas ke hutan pinus. Coba dengar itu suara raungan knalpotnya, memecah kesunyian suasana hutan ini. Ini bekas jalur jalan motor trail. Penggerusan ya, tanah digerus, diseret, jadi seperti lahan-lahan yang sakit ini. Kita masih belum sampai, menurut penduduk setempat sekitar 1 kilo lagi. Medannya begitu licin juga menanjak. Di antara kerimbunan pohon pinus banyak ditemukan tanaman kopi. Para petani banyak menanam kopi jenis Arabica yang memang mensyaratkan ketinggian lahan minimal 1.000 meter di atas permukaan laut. Seberapa pohon itu, Pak? 3.000. 3.000 pohon. Terus seberapa kali panen? Pasokan. Seorang petani yang menggarap 2 hektar misalnya bisa menanam sekitar 3.000 pohon kopi. Rata-rata dalam 1 kali panen mendapatkan hasil 3 ton dengan harga Rp4.000 per kilogram dengan sistem bagi hasil 70% untuk petani dan 30% untuk perhutani. Ini suara tonggeret seperti suara orkestra, ramai sekali. Kita sampai di puncak Bukit Baru Singkur. Kita berada di ketinggian sekitar 1.650 meter di atas permukaan laut. Di sana kelihatan ada Gunung Manglayang. Di depan Gunung Manglayang ini ada Gunung Palasari. Sebelah baratnya itu ada Gunung Bukit Tunggul. Operator drone Pak Wes.
Wah, sedang sibuk ini mengontrol di mana keberadaan pesawat terbangnya ini. Udaranya memang cukup mendung. Tadi ada hujan turun sedikit, sehingga mungkin secara visual juga tidak terlalu maksimal di beberapa tempat. Nah, sekarang mari kita lihat hasil pandangan mata si burung besi kecil drone ini. Coba lihat di layar monitornya. Kita bisa melihat tampak jelas sejumlah titik dalam kawasan hutan ini berwarna coklat. Artinya di situ ada lahan yang terbuka tanpa pepohonan. Entah itu akibat pembalakan liar atau apapun, kita belum begitu tahu ya. Tapi yang jelas memang di sini terlihat ada lahan-lahan yang sudah tidak lagi rimbun oleh pepohonan. Nah, coba lihat ke sebelah sini, itu kelihatan sekali. Walaupun tentu masih lebih banyak yang masih rimbun, tapi kalau dibiarkan ini juga lama-lama akan berbahaya juga bagi lingkungan. Sebaiknya pihak-pihak terkait segera melakukan penghijauan supaya segera tumbuh kembali pepohonan. Jangan menunggu sesuatu terjadi lebih jauh dan kerusakan juga lebih meluas. Sejatinya, keberadaan ekosistem hutan pinus begitu penting bagi keseimbangan lingkungan. Hutan yang berada di dataran tinggi ini akan mencegah terjadinya erosi maupun sedimentasi yang kerap terjadi di wilayah berlereng pada musim hujan. Pohon pinus memiliki akar tunggang cukup dalam dan kokoh. Dengan demikian, mampu menahan berbagai agregat tanah sehingga partikel-partikelnya tidak mudah terlepas. Tumbuh di dataran tinggi, pinus dapat memproduksi oksigen melalui fotosintesis. Karenanya, hutan ini memberi kontribusi besar dalam menunjang pasokan oksigen di bumi. Ini sebagai lumbung airnya Kota Bandung dan sekitarnya. Nah, ini daerah-daerah ini yang harus dijadikan benar-benar jaga secara ekologi. Kita inginnya nanti suatu saat pemetaan di mana letak mata air dijaga kan, karena bukan hanya untuk sekitar di sini, tapi untuk di warga Bandung dan sekitarnya. Nah, hasil ini disampaikan ke siapa? Ke masyarakat umum ya, ke pemerintah kalau mau menanggapi, yang mau konsen aja. Setelah sekitar 15-20 menit drone-nya mengangkasa, rombongan meninggalkan Baru Singkur. Alhamdulillah sampai juga kita di warung Mbah Ion. Warung ini merupakan tempat persinggahan para penggemar motocross. Di sini mereka biasanya mengisi perut dan menyeruput teh atau kopi hangat. Warung ini berada di lintasan Palintang, Desa Cipanjalu, dan Batu Loceng di kaki Gunung Palasari. Warung ini hanya buka pada hari Sabtu dan Minggu, karena pada hari-hari tersebut rombongan motocross biasanya melintas. Di luar hari-hari itu, lintasan ini cukup sepi. Ya, setelah perut kami terisi, kami menuruni bukit menuju tempat parkir mobil. Alhamdulillah akhirnya kita sudah bisa menyelesaikan tugas pemetaan